Warga, di segmen Pejuang Subuh kali ini kita masih membahas pegawai negeri sipil nih. Kebayang gak sih kalau buat sampai di tempat kerja harus menempuh perjalanan selama lebih dari 2 jam? Mana berangkatnya harus dari subuh pula. Karena sebagai abdi negara, jam 7:15 sudah harus berada di kantor. Itulah yang dialami oleh Heru Aji Pramono, pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Wilayah Kota Tangerang. Heru yang tinggal di daerah Ciracas, Jakarta Timur ini sudah harus berangkat dari rumah sejak hari masih gelap. Rutinitas ini dilakoninya setiap hari dari Senin sampai Jumat. Gimana sih perjuangan Heru biar bisa tiba di kantor tepat waktu? Kita ikuti aja yuk ke rumahnya. Jarum jam masih menunjukkan angka 3:30 waktu Indonesia Barat ketika Heru dibangunkan oleh sang istri. Di saat sebagian besar orang masih terlelap tidur, Heru sudah harus bergegas ke kamar mandi untuk bersiap melaksanakan sholat tahajud. Jam 4 kurang, pria berusia 40 tahun ini lantas beranjak keluar rumah dan menyalakan sepeda motornya. Kendati azan subuh belum berkumandang, Heru sudah berangkat menuju ke masjid yang berjarak sekitar 300 meter dari rumahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Meskipun di hari kerja, warga asli Jakarta ini memang tidak pernah terlewat untuk menunaikan sholat subuh berjamaah di masjid. Sebelum sholat subuh, Heru terlebih dulu menjalankan sholat sunat 2 rakaat. Jamaah pun kian lama kian banyak yang berdatangan. Dengan penuh rasa khusyuk, Heru menunaikan sholat subuh bersama jamaah yang lain. Selepas sholat, Heru segera mengganti baju koko dengan seragam pegawai negeri sipil. Tak ada waktu untuk sarapan, Heru harus segera berangkat. Tapi sebelumnya, sang istri tercinta sudah menyiapkan teh hangat yang dicampur dengan madu. Setidaknya, ini bisa menghangatkan tubuh Heru di tengah dinginnya udara di pagi hari. Langit masih gelap ketika jarum jam menunjukkan pukul 5. Ayah 3 orang anak ini segera pamit kepada istri dan buah hatinya untuk menempuh perjalanan sejauh 50 km menuju tempat kerja. Awalnya dari Ciracas, Heru bertolak menuju Kampung Rambutan dengan mengendarai sepeda motor. Meski memiliki kendaraan pribadi berupa mobil, pegawai negeri golongan 3C ini lebih memilih sepeda motor untuk tunggangan sehari-hari karena terbukti lebih cepat. Pelan tapi pasti, hari pun beranjak terang dan lalu lintas semakin ramai. Setelah berkendara selama 15 menit, Heru akhirnya tiba di tempat penitipan motor sekitar pukul 5:30. Selanjutnya, dia bergegas menuju tempat pemberhentian bus yang masih terletak di kawasan Kampung Rambutan. Sayangnya, bus yang dia tuju sudah berangkat beberapa saat yang lalu. Bus dengan rute Cikarang Tangerang tersebut memang menjadi satu-satunya bus yang rutenya sesuai dengan tempat kerjanya. Heru pun terpaksa menunggu bus berikutnya. Untungnya tidak sampai 10 menit, bus yang ditunggu-tunggu pun tiba. Seperti biasa, bus selalu penuh dengan para pekerja kantor yang hendak berangkat. Beberapa di antaranya bahkan ada yang harus berdiri karena tidak kebagian kursi. Heru yang duduk di kursi barisan belakang segera terlelap. Seperti halnya banyak penumpang lain. Perjalanan bus yang bisa memakan waktu hingga lebih dari 1 jam merupakan peluang emas baginya untuk beristirahat sejenak. Selain bisa beristirahat, ongkos bus pun relatif masih terjangkau dan lebih murah dibanding menggunakan kendaraan pribadi. Hanya dengan membayar Rp27.000, kita sudah bisa tiba di tempat tujuan dengan nyaman. Nggak heran, meski masih ada opsi lain berupa kereta rel listrik alias KRL, Heru lebih memilih menggunakan bus. Lagi-lagi kereta itu karena nggak bisa turun di sembarang tempat ya, dalam artian harus ke stasiun. Stasiun saya tuh kalau dari rumah paling dekat Tanjung Barat di Pasar Minggu. Saya harus ke sana dulu, kemudian frekuensi keretanya harus muter dulu ke Manggarai, ke Duri, baru ke stasiun kota di Tanah Tinggi situ. Dari Kampung Rambutan menuju kantor Wali Kota Tangerang masih terpaut jarak sekitar 45 km. Sambil menembus kemacetan ibu kota, bus ini melintasi jalan tol Jakarta Outer Ring Road alias JOR, lalu berbelok ke tol Jakarta Serpong hingga akhirnya tiba di Kebon Nanas, Tangerang. Namun, setibanya di Kebon Nanas, perjuangan belum berakhir. PNS satu ini harus melanjutkan perjalanan dengan sepeda motor yang telah dia simpan sebelumnya di tempat penitipan motor di Kebon Nanas. Ya, Heru memang menyimpan 2 motor sekaligus di masing-masing tempat pemberhentian bus.
Ada alasan tersendiri kenapa dirinya perlu menyimpan motor juga di Tangerang. Dari Kebun Nanas, saya punya motor saya sendiri untuk aktivitas sehari-hari di sini, keliling, segala macam. Ke kantor, kemudian ke lapangan sehari-harinya. Jarum jam tepat menunjukkan pukul 7:15 menit. Ketika Heru bersama para pegawai negeri sipil lain mengikuti apel pagi di kantor Wali Kota Tangerang. Para abdi negara ini memang wajib mengikuti upacara yang rutin dilaksanakan setiap hari Senin. Sebagai pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang yang telah bertugas selama 13 tahun, Heru berharap rutinitasnya ini membawa berkah bagi dirinya dan juga keluarga. Ada setidaknya 3 alasan yang harus kita miliki jika kita ingin agar impian kita selalu menyala dan selalu bersemangat untuk kita raih dan kita kejar. Yang pertama, banyak orang memiliki impian dengan alasan hanya untuk dirinya sendiri. Nah, ini adalah alasan terkecil, alasan termurah, dan yang kemudian membuat orang cepat lekas menyerah ketika terjadi sesuatu di dalam perjalanan hidupnya. Yang kedua, kita nggak hanya harus memiliki alasan untuk diri sendiri, tapi ketika kita punya impian, kita harus punya alasan besar untuk orang-orang terdekat di sekitar kita. Karena setiap kali dia ingin menyerah, setiap kali dia lelah, setiap kali dia capek, dia ingat wajah orang-orang yang menjadi alasan besar untuk apa dia meraih impiannya. Tapi ada lagi yang ketiga, ini lebih hebat lagi. Di mana di luar sana banyak sekali orang yang kemudian terus berlari mengejar impiannya sekalipun dia kehilangan kakinya. Caranya adalah miliki impian dengan alasan untuk kebermanfaatan lebih luas, lebih banyak orang. Semakin luas kebermanfaatannya, semakin besar alasannya, semakin kita akan terus berjuang keras untuk meraihnya.